Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, Audiovisual Vlog. Vlog yang membahas tentang dunia seni dan media audiovisual. Di dalamnya ada televisi, film, dan konten kreatif. Kali ini saya coba akan bahas tentang konten kreator. Apa sih konten kreator? Nah, konten kreator kali ini saya bahas dari versinya Mind8 TV. Bukan dari versi yang lain. Versi yang lain cukup banyak membahas tentang konten kreator itu apa. Oke, buat kamu yang suka dengan konten ini, kamu bisa dukung kami dengan like, comment, share, subscribe. Ya pokoknya itulah ya, biar kompleks, biar maksudnya channel kami ini terus tumbuh dengan baik. Jadi, kalau kita mendefinisikan tentang konten kreator, kita coba misalkan searching ya di internet atau di Google. Kita akan cari tahu misalkan konten kreator adalah, itu yang muncul pertanyaan banyak sekali. Itu ada konten kreator kerjanya apa gitu kan. Kemudian berapa gaji konten kreator, kemudian apa saja konten kreator, apa saja contoh konten kreator, kemudian bagaimana sih cara menjadi konten kreator. Nah, kali ini saya mau coba bahas dari definisi dulu tentang apa itu konten kreator. Yang paling penting adalah kamu perlu tahu dulu apa itu konten kreator. Karena hari ini yang disebut dengan konten kreator, tiba-tiba boom, semua orang pengen jadi konten kreator. Alasan utama mereka apa? Gampang dapat cuan, gampang dapat duit. Alasan mereka. Tapi kan mereka butuh skill kan. Nah, nanti di skill juga akan saya bahas bagaimana. Yang paling penting adalah kita bahas dulu tentang apa itu konten kreator. Yaps, sebelum muncul konten kreator, istilah konten kreator yang sekarang nge-hype, di mana-mana orang pengen jadi konten kreator. Definisi awalnya adalah konten kreator itu semuanya sama. Kalau kita searching di internet, itu akan nemu catatan bahwa konten kreator adalah orang yang bekerja, seseorang yang bertanggung jawab untuk yang bekerja lah ya di bidang atau berkreasi di bidang itu audio, visual, teks, kemudian yang bikin gitulah, bikin teks, kemudian bikin visual segala macam, itu adalah konten kreator. Terus ada animasi dan grafis, itu konten kreator. Pekerjaan utamanya adalah itu. Jadi secara serempet-serempet atau secara sedikit, kalau kita ambil tarik dengan kesimpulan, di industri ini sebetulnya ada istilah namanya multimedia, ada istilah namanya broadcast sama broadcasting, kemudian ada istilah namanya film dan televisi, dan itu semua beririsan. Ada istilah namanya DKV, desain komunikasi visual, dan itu semuanya beririsan. Jadi konten kreator itu adalah orang yang membuat konten intinya, atau kreator konten, orang yang membuat konten. Nah, tapi saya akan bedah dari berkata dulu, konten kreator. Konten itu adalah istilah dari mana sih tiba-tiba sekarang ada istilah muncul namanya konten gitu kan. Jauh sebelum konten kreator ini istilah ini nge-boom, saya memang bisa dibilang ahli di bidang film dan televisi. Jadi saya dulu memang sampai detik ini pun saya masih berkecimpung di bidang itu. Ketika teman-teman belajar tentang ilmu broadcast dan broadcasting, di sana ada istilah namanya konten sebetulnya. Ada istilah namanya, kalau di broadcasting namanya, broadcasting sendiri saya definisikan dulu. Broadcasting itu adalah pemancar luasan siaran garis miring konten ke seluruh penjuru dunia melalui satelit. Ingat, melalui satelit, atau misalkan dengan kabel, atau misalkan dengan kanal, atau misalkan dengan ya pokoknya menggunakan terestrial ya, itu broadcasting. Nah, sedangkan broadcast itu adalah bagian dari broadcasting, karena tadi broadcasting itu adalah pemancar luasan isi atau konten atau broadcast itu sendiri. Jadi sebetulnya konten sama broadcast itu sama. Broadcasting sama broadcast. Broadcasting itu tadi pemancar luasan broadcastnya atau kontennya atau siarannya. Jadi konten, siaran, broadcast itu satu definisi yang sama sebetulnya. Karena di dalam broadcasting itu ada pesan. Itu namanya konten. Tapi yang menjadi pembeda cuma bahwa kalau di televisi istilah siaran itu sering, atau konten itu sering disebut dengan program acara atau mata acara televisi. Jadi kalau kita merujuk kepada sebuah istilah konten, itu sebetulnya kalau maksudnya merujuk dalam istilah program televisi atau mata acara televisi, sebenarnya konten cuma ada 3.
jenisnya loh ya, jenis besarnya, tapi nanti dibagi-bagi banyak banget. 3 konten utama. Ada konten namanya drama, kemudian ada drama, kemudian ada konten non-drama, ada konten namanya news atau news dan sport kalau di televisi. Nah, secara khusus lagi, nanti ketika menjadi konten itu beda, di YouTube dipecah lagi, di IG beda lagi. Karena nanti sebetulnya tugas seorang konten creator adalah membuat sebuah konten yang bagaimana sifat konten itu cuma ada 3. Kalau tadi kan format ya, itu format. Sifat konten cuma ada 3. Jadi yang pertama itu adalah konten edukatif, mendidik. Yang kedua itu konten informatif, menginformasikan. Yang ketiga itu konten entertain, menghibur. Sebenarnya cuma itu aja 3. Cuma nanti berkembang kan, kalau misalkan yang konten edukatif jatuhnya nanti jadi how to. Kalau di YouTube ada namanya how to. Kalau di TikTok banyak juga yang how to. Kemudian di IG juga sama, banyak yang how to. Kalau yang informatif ya tadi misalkan dia nge-vlog. Nah itu vlog itu sebetulnya informatif. Kalau di TV itu sering disebut dengan tadi sifatnya news, formatnya news, berita. Kemudian kalau misalkan di tadi yang format yang tadi entertain, wah sekarang semuanya pengennya menghibur kan. Justru konten-konten yang seperti ini, definisi itu, apa sih isinya kayak gitu kan. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah teman-teman yang mau belajar konten creator itu apa, saya definisikan dulu. Nah, itu ya. Kemudian jadi konten creator itu sebetulnya kalau boleh saya bilang, itu juga beririsan. Tadi saya bilang sudah berkali-kali, itu beririsan. Itu ada namanya multimedia. Di multimedia pun orang belajar tentang audiovisual, belajar tentang teks bagaimana. Jadi gabungan dari beberapa audiovisual, teks, animasi, grafis, dijadikan menjadi sebuah format yang interaktif. Itu sering disebut dengan multimedia. Lalu misalkan nanti muncul lagi istilah di DKV, desain komunikasi visual, itu juga ada orang belajar grafis, itu pun konten gitu. Lalu nanti ada istilah lagi, dulu sebelum ada konten kreator ada istilah namanya blogger, orang yang senang nulis di blog, ya kan? Dan itu banyak sekali sekarang. Nah, itulah yang kita definisikan menjadi konten kreator versinya Mind@TV. Nah, buat kamu yang mau belajar tentang menjadi seorang konten kreator yang baik, yang jago, yang bener gitu loh, yang nggak hanya cuma sekedar menghibur. Karena sebetulnya konten kreator ya harus 3. Harus mendidik, menghibur, menginformasi. Jangan cuma menghibur doang gitu kan. Kalau menghibur doang ya bikin prank itu jadi konten kan sebetulnya. Nanti saluran medianya juga akan saya bahas. Oke?